Umar diskakmat oleh pendeta Esra Suru dalam debat live baru-baru ini. Nah, pendeta Esra Suru menunjukkan bukti argumennya, sementara Umar tidak bisa menyanggahnya. Sementara Donditan terlihat berusaha melerai. Nah, tetapi Esra Suru tetap dengan argumennya. Nah, seperti ini. Oke, sebelum itu, jadi sekali lagi Pak Umar, ini Anda tidak bisa bedakan siapa menulis dan apa yang dikutip. Kalau Anda mau menunjukkan ini salah, Anda harus buktikan bahwa yang dikutip oleh Yahudi Kristen itu bukan pandangan Yahudi yang non-mesianik. Nah, di situ ada banyak ya. Sekarang saya ada bawa di sini nih ya, Targum Yonatan ya, yang dari abad kedua. Saya mau kasih tunjuk dulu ya. Permisi. Ya, Targum Yonatan ya, yang diterbitkan 92 tapi langsung dari Targum Yonatan abad kedua. Nah, di sini Yesaya pasal 52 ayat 13. Coba saya tahu Pak Umar ini kan mantan Yudaisme ya. Pasti bisa bahasa Ibrani, coba bisa baca yang ayat 13-nya ini, Pak. Monggo. Yang ayat 13 ya Pak. Ini loh, Yesaya 52 ini ayat 13, coba tolong dibaca Pak. Dalam bahasa Ibrani ya. Nah, saya minta Bapak baca. Nah, gini. Anda bisa baca atau tidak? Nah, saya hanya minta baca untuk menunjukkan bahwa dari Targum Yonatan abad yang kedua ini memang dia mengacu kepada Israel atau bukan. Nah, kalau begitu coba baca. Apakah dia ngomong tentang Israel? Ya? Saya nggak bisa baca, saya hanya minta coba baca. Coba baca. Ya, kan Anda ahlinya. Maka sekarang saya bilang, atau Pak Dondi bisa baca? Enggak, saya nggak bisa baca. Nggak bisa? Bapak nggak bisa juga. Ada yang mualaf yang bisa baca? Loh, enggak, gini loh. Nah, sebentar. Oke, kalau tidak bisa baca, Pak ya, tolong difoto cari orang yang bisa baca. Ya, tapi oke, sekarang begini loh. Bukan masalah baca. Anda nggak boleh playing victim yang saya Nah, tahan dulu, silakan tahan dulu. Ini kata apa? Pak bisa baca ini kata apa? Bapak baca. Nah, saya tahu Enggak, Bapak bisa baca enggak? Saya tahu kata ini kata Pak, Anda baca coba. Bapak baca. Coba. Loh, Anda kok ngetes saya? Saya tahu, Pak. Iya. Saya hanya minta Anda tolong coba Anda baca ini loh. Loh, Ini Anda kata baca apa? lah. Baik. Kan Untuk Anda yang daripada nyebarkan ini, data loh. silakan untuk Pak Esra Anda yang nyebarkan data kok saya suruh baca. Jadi Anda nggak bisa baca, nggak mau baca, nggak bisa terserah baca, Anda. kan? Ya. Makanya gini, Oke. Bapak. Ya. Anda jangan gini. Bang loh. Umar, Yang Bang saya Umar, minta Bang Umar, ketika tahan Anda menjelaskan konsep yang Anda mengambil dari Yehonatan, Anda nggak boleh mengambil referensi dari Kristen. Yahudi Mesianik Kristen Umar. bukan? Ini bukan Kristen, Pak. Bang Umar tahan dulu. Sama Mohon halnya. maaf. Ini Targum Yahudi bukan Kristen. Tunjukkan di mana Yehonatan mengimani Yesus Bang Umar Kristus. tahan dulu. Silakan untuk Pak Esra Sama menjelaskan. Begini loh. Ini kan Anda mau menunjukkan bahwa semua sebelum rasi itu Israel. Saya bawa dokumen Loh, ini dokumen Pak, ini juga dokumen ini. Di sini ada semua lengkap. Ya, Yang sekarang- Anda Bang Umar, tahan narasikan itu dari kekristenan. Kalau Tahan dulu. Ini Tahan dulu. Targum Mohon Yahudi. maaf Pak, ditahan dulu sebentar. Stop. Supaya kita bisa lebih Gini detail lah. lagi. Nah, dia nggak berani baca. Jelas di situ ada kata Mesias di situ. Oke, nggak Jadi apa-apa. Oke. Targum Yonatan Tahan dulu, itu tahan dulu, langsung mengarahkan hamba Tuhan yang menderita. Stop. Di situ Mesias. Stop. Anda nggak berani baca. loh, huruf Tahan dulu Bang, tahan dulu. Nanti yang jalan tuh. Jangan Iya, ngomong. Bang. Jangan ngomong dulu. Oke. Udah belum, Pak? Sudah. Ya, jadi sayang sekali kalau Anda tidak mau baca. Ya, nanti tolong yang mualaf itu yang pintar bahasa coba baca. Ya. Nah, tapi ya jelas di sini ini bukan sumber Kristen, ini Targum abad kedua, Targum Yonatan, dan menerjemahkan di sana Yesaya 52 ayat 13 langsung ada kata Masiha di sana, dan itu merujuk bahwa dia percaya hamba Tuhan yang menderita itu Mesias, bukan Israel seperti yang Bapak omong bahwa sebelum rasi semua Israel. di mana di situ tertulis Mesias? Yang baru aja itu.
Di mana? Mana ada di situ tertulis Mesias? Ya tadi saya suruh Pak baca, Pak tidak baca. Lah, di mana? Coba tunjukkan nama saya sekali lagi. Mesias. Letterlix loh. Ini kan? Coba. Ini kan? Ini kan? Ya. Bukan ini kan? Ya ini ayatnya. Iya. Apa huruf pertama? Ya sekarang Anda lihat mana? Huruf M apa huruf? Ini nih loh. Enggak. Ini Anda lihat ini kata ini aja nih. Kata apa nih? Mana di sini Mesias? Ini loh. Anda bisa baca tidak nih? Masiah. Bukan. Ini. Iya. Masiah itu apa? Masiah itu apa? Apa sih itu apa sih? Coba Masiah itu apa? Mesias itu ya yang dalam bahasa Anda Al-Masih. Jadi Anda Baik, mau berkelit ini dari situ waktunya pun dari tim tidak bisa Islam Pak mengukurkan Esra, mohon ini maaf. Mesias atau Mesias. Benar. Oke. Aduh, Umar. Oke, gini Pak. Parah. Saya akan membahas tentang Targum Yonatan. Nah, mungkin di antara kita banyak yang bingung apa itu Targum Yonatan. Targum Yonatan terjemahan dan penafsiran nabi-nabi Yahudi. Nah, pengertian dan sejarah singkat. Targum Yonatan dikenal sebagai Targum Yonasan, adalah terjemahan dan penafsiran resmi dari kitab-kitab nabi atau Nevi'im ya dalam bahasa Arab. Dibuat pada abad kedua Masehi. Nah, sementara si Umar tadi bilang bahwa dia itu Rasi itu abad ke-11 ya. Nah, ini dibuat di abad kedua Masehi. Nah, Targum Yonatan menjadi teks penting dalam tradisi Yahudi Timur atau Babilonia. Nah, meskipun asalnya dikaitkan dengan tanah Israel di barat ya, tradisi Talmud menghubungkan Targum Yonatan dengan Yonatan bin Uziel, murid dari Hiliel yang seorang sarjana ternama di zaman Raja Herodes. Gaya Targum Yonatan mirip dengan Targum Onkleos untuk Taurat ya, namun terkadang menggunakan parafrasa yang lebih longgar. Nah, fungsi dan penggunaan Targum Yonatan ini. Targum Yonatan memiliki beberapa fungsi utama. Memudahkan pemahaman. Targum Yonatan menerjemahkan teks Ibrani yang rumit ke bahasa Aram yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat waktu itu. Nah, penafsiran makna. Targum Yonatan tidak hanya menerjemahkan kata demi kata, tetapi juga memberikan interpretasi dan penjelasan lebih lanjut tentang makna teks. Nah, penyampaian tradisi lisan. Targum Yonatan memuat tradisi lisan dan cerita rakyat yang terkait dengan teks Alkitab. Nah, penggunaan Targum Yonatan sangatlah penting dalam ibadah sinagog. Nah, dalam Talmud, Targum Yonatan dibacakan bergantian dengan ayat-ayat harafiah dalam bahasa Ibrani. Tradisi ini memiliki dilestarikan hingga saat ini, terutama di komunitas agama Yahudi. Nah, keistimewaan Targum Yonatan. Targum Yonatan memiliki beberapa keistimewaan yang membedakannya dari terjemahan-terjemahan lain. Keterkaitan dengan tradisi. Nah, Targum Yonatan terhubung erat dengan tradisi lisan dan interpretasi Yahudi yang berkembang pada masa itu. Nah, kekayaan bahasa. Targum Yonatan menggunakan bahasa Aram yang kaya dan indah ya, menunjukkan penguasaan bahasa yang tinggi dari para penyusunnya. Nilai teologis. Targum Yonatan memberikan wawasan tentang teologi dan pemikiran Yahudi pada masa itu. Nah, pentingnya Targum Yonatan. Targum Yonatan bukan hanya terjemahan, tetapi juga sumber penting untuk memahami sejarah, budaya, dan teologi Yahudi. Bagi para sarjana Alkitab, Targum Yonatan memberikan jendela untuk melihat bagaimana orang Yahudi menafsirkan dan memahami teks suci mereka pada masa lampau. Jadi kesimpulannya, Targum Yonatan adalah karya penting dalam tradisi Yahudi yang memberikan terjemahan, penafsiran, dan tradisi lisan terkait kitab-kitab Nabi. Keberadaannya mencerminkan kekayaan budaya dan teologi Yahudi pada masa lampau dan terus menjadi sumber berharga bagi para sarjana dan umat Yahudi hingga saat ini.